Ngawur bukan Mekah dan Madinah. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebut tanah suci adalah Indonesia. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid. Masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun. Berani Indonesia tanah yang suci. Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Panji Gumilang. Saya balik lagi ke Indonesia. Senang saya. Atau Panji Gumilang yang jadi Menteri Agama. Program Panji Gumilang kalau jadi Menteri Agama satu, jangan naik haji ke Arab. Itu ngabisin duit, menguntungkan Arab, merugikan Indonesia. Bayangkan satu orang naik haji itu bayar full untuk orang Arab saja, untuk Arab Saudi 50 juta. Kalau yang naik haji itu adalah 300.000 muslim tiap tahun, berapa keuntungan Arab hanya gara-gara naik haji? Surplus APBN Arab Saudi itu 700 triliun rupiah tiap tahun gara-gara orang Indonesia naik haji. Untung 700 triliun loh, gara-gara naik haji. Hentikan dong naik haji itu supaya Indonesia kaya. Jadi program Panji Gumilang atau saya kalau saya jadi Menteri Agama, hentikan naik haji ke Arab. Tutup naik haji ke Arab, karena naik haji itu merugikan Indonesia, memiskinkan Indonesia secara absolut. Indonesia akan menjadi miskin sampai hari kiamat. Kenapa? Ngasih ke Arab uang. Kan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga dihitung sebagai satu gandang kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali, satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama, kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya. Kalau menurut Syekh itu Nabi, walaupun tidak sebutkan sebagai Nabi, bahkan mungkin Rasul. Karena dalam misinya, Akhnatun keempat ini melanglang buana, berhijrah daripada Mesir, dari Mesir kota, masuk ke Mesir pedalaman yang sekarang terkenal dengan Aswan. Dari Aswan terus menyeberang melalui darat dan menemukan laut,
kemudian berlayar. Dalam penelitian pelayaran meninggalkan kerajaan Firaun itu melewati kepulauan Indonesia ini dan melewati Selat Sunda. Kemudian ditemukan satu pulau kecil Kiribati. Dari Kiribati masuklah ke negeri Cina. Di sanalah terkenal dengan Ya'juj wa Ma'juj. Panji Gumilang menyebut bahwa tanah suci yang sebenarnya bagi umat Islam bukanlah di Mekah dan Madinah, melainkan berada di Indonesia. Sontak pernyataan Panji Gumilang yang terekam dalam sebuah video berdurasi 59 detik tersebut langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut, pria yang dipanggil Syekh Panji Gumilang itu mengatakan bahwa banyak orang yang di Indonesia yang salah memahami makna kota suci. Indonesia ini tanah suci, hidup dan matimu harus di tanah suci Indonesia, kata Panji Gumilang. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih tidak memahami bahwa Indonesia adalah tanah suci. Itu terjadi karena mereka tidak pernah membaca isi lagu kebangsaannya sendiri. Dalam isi lagu kebangsaan Indonesia Raya, kata Panji, ada salah satu syair yang menyebut bahwa Indonesia tanah yang suci. Ini tidak keluar dari ajaran agama, imbuhnya. Dirinya juga menyinggung soal jemaah haji ataupun umroh yang harus membayar lebih dari 35 juta demi untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Bahkan ada juga masyarakat Indonesia yang berharap untuk meninggalkan di Mekah dan Madinah. Orang yang mati di sana itu dibiarkan begitu saja, mau yang begitu kok harus bayar 35 juta, tegasnya. Video tersebut lantas mendapat berbagai respon dari netizen Indonesia yang menganggap pernyataan tersebut ngawur. Bahkan tidak sedikit netizen yang menganggap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai orang yang tidak waras karena dianggap telah melenceng dari ajaran agama Islam. Panji Gumilang menyebut bahwa tanah suci yang sebenarnya bagi umat Islam bukanlah di Mekah dan Madinah, melainkan berada di Indonesia. Sontak pernyataan Panji Gumilang yang terekam dalam sebuah video berdurasi 59 detik tersebut langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut, pria yang dipanggil Syekh Panji Gumilang itu mengatakan bahwa banyak orang yang di Indonesia yang salah memahami makna kota suci. Indonesia ini tanah suci, hidup dan matimu harus di tanah suci Indonesia, kata Panji Gumilang. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih tidak memahami bahwa Indonesia adalah tanah suci. Itu terjadi karena mereka tidak pernah membaca isi lagu kebangsaannya sendiri. Dalam isi lagu kebangsaan Indonesia Raya, kata Panji, ada salah satu syair yang menyebut bahwa Indonesia tanah yang suci. Ini tidak keluar dari ajaran agama, imbuhnya. Dirinya juga menyinggung soal jemaah haji ataupun umroh yang harus membayar lebih dari 35 juta demi untuk pergi ke Mekah dan Madinah.